Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, di sini kami akan mengamalkan salah satu bentuk keimanan, yaitu membersihkan lingkungan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Jadi tujuan kegiatan kami hari ini untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan, karena sebagai manusia kita harus peduli terhadap lingkungan, karena dalam Islam pun kebersihan adalah sebagian dari iman. sekarang kita lagi bersihin area sekitar. Jadi dari sini kami mulai membersihkan beberapa lumpur liar yang tumbuh di perkarangan rumah, Ya, agar Agar- hidup lebih nyaman. dan bersih adalah sebagian dari iman. Hari ini sangat panjang, Kita bakalan melakukan beberapa hal positif ke depannya lagi. beberapa jam ke depan. Jadi guys, kita Habis gotong royong, gabung sama kelompok sebelah. Kelompok apa? Ada kelompok buat ini. Apa tugas minggu depan? Tugas minggu depan ya. Habis gotong royong guys. Nah, dengan kita gotong royong itu kita sudah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita ya. Bergotong royong bersama-sama juga termasuk. Meningkatkan silaturahmi. Oke, jadi bukan hanya melakukan pembersihan di sekitar rumah, tapi kami juga akan melakukan kegiatan hal positif lainnya yang bisa dicontoh oleh teman-teman sekalian. Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, Tentunya menerapkan nilai-nilai Islam. ya, terus Jangan boros-boros. Sesungguhnya, para pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Oke, jadi kita udah selesai hari ini. Kita mau istirahat dulu. kayak istirahat, minum, dan tumbuh ke dalam rumah. Yuk. Assalamualaikum. Kok kipasnya nggak mati? Dari tadi Ini pemborosan ya guys, jangan ditiru. Kalau pemborosan itu mubazir ya, nggak boleh. Jadi kita kalau kita mau keluar itu matiin lampu, matiin kipas. Pokoknya kita nggak boleh mubazir. Matiin. Kalau laptop dulu. oh iya, ini hidup guys. Tapi siang, Karena udah siang lampunya, sebaiknya dimatikan karena nanti mubazir. Matiin dah. lampunya sudah dimatikan, jadi menghindari sifat mubazir. Kita lagi ngerjain tugas. Ini menanamkan nilai Islam, disiplin.
Oke, jadi kami mau beresin rumah ya guys. Sekarang. Membuat tempat hidup nyaman dan bersih adalah salah satu bentuk amalan kita dalam menjaga kebersihan. Mengerjakannya bersama-sama dapat membangun silaturahmi kita. Membuang air dengan percuma dan tidak digunakan, membuat air terbuang begitu saja. Jika tidak digunakan, sebaiknya disimpan atau digunakan untuk hal yang lebih penting ke depannya. Kebersihan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, karena mencerminkan kualitas hidup, kesehatan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat kita terhindar dari berbagai penyakit, menciptakan suasana nyaman, dan meningkatkan semangat dalam beraktivitas. Menjaga kebersihan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah secara rutin, menjaga kebersihan tubuh, serta tidak merusak fasilitas umum. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, kebersihan juga memberikan ketenangan batin dan keharmonisan sosial. Dalam ajaran Islam, kebersihan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan, dikenal ungkapan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Umat Islam diajarkan untuk selalu menjaga kesucian diri dan lingkungan, seperti melalui wudhu sebelum salat, menjaga pakaian tetap bersih, serta tidak mengotori tempat umum. Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan bukan hanya kebutuhan duniawi, tetapi juga bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dengan menjaga kebersihan, seseorang tidak hanya merawat tubuh dan lingkungannya, tetapi juga mencerminkan akhlak yang baik dan keimanan yang kuat. Kebersihan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas hidup manusia. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang sehat, nyaman, dan menyenangkan untuk beraktivitas. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber berbagai penyakit serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang di sekitarnya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan lingkungan secara keseluruhan. Menjaga kebersihan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah dan lingkungan sekitar secara rutin, serta menjaga kebersihan diri.
Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter disiplin dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, sikap tidak mubazir dan tidak boros merupakan perilaku penting yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan sesuatu secara berlebihan tanpa kebutuhan, yang jelas dapat menyebabkan pemborosan serta merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sumber daya seperti makanan, air, listrik, dan uang seharusnya digunakan secara bijak agar tidak terbuang sia-sia. Dengan bersikap hemat, seseorang dapat memenuhi kebutuhan secara cukup tanpa menghabiskan apa yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Perilaku tidak boros juga mencerminkan sikap tanggung jawab dan pengendalian diri. Orang yang terbiasa hidup sederhana cenderung lebih menghargai apa yang dimilikinya, serta mampu mengelola kebutuhan dengan baik. Misalnya, mengambil makanan secukupnya agar tidak terbuang, mematikan lampu ketika tidak digunakan, serta menggunakan air seperlunya. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan dampak besar, baik bagi lingkungan maupun kondisi ekonomi pribadi. Dalam ajaran Islam, sikap tidak mubazir sangat ditekankan karena pemborosan termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diajarkan untuk hidup sederhana, bersyukur, dan menggunakan nikmat yang diberikan secara tepat guna. Dengan menghindari sikap boros, seseorang tidak hanya menjaga keseimbangan dalam kehidupan, tetapi juga menunjukkan rasa syukur atas karunia yang telah diberikan. Oleh karena itu, perilaku hemat dan tidak mubazir seharusnya menjadi bagian dari karakter seorang Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap ini juga membantu menjaga kelestarian sumber daya alam, agar tetap tersedia bagi generasi yang akan datang. Dengan membiasakan hidup tidak mubazir dan tidak boros, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, bertanggung jawab, dan penuh keberkahan. Pada berita televisi, yaitu Kompas Harian, menyatakan bahwa masih banyak sekali pembakaran liar serta penebangan liar terjadi di beberapa hutan besar. Perilaku ini sangat bertolak belakang dengan sikap menjaga lingkungan yang telah kita bahas. Penebangan liar dan pembakaran hutan merupakan tindakan yang sangat merugikan lingkungan dan kehidupan manusia. Kegiatan tersebut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menyebabkan banjir, tanah longsor, polusi udara, hingga perubahan iklim yang berdampak jangka panjang. Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia justru berkurang fungsinya akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Jika kerusakan ini terus terjadi, generasi mendatang akan menanggung akibatnya. Mulai dari berkurangnya sumber air bersih hingga menurunnya kualitas udara dan kesuburan tanah. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kerusakan tersebut, penanaman kembali dan reboisasi menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Reboisasi bukan sekadar menanam pohon, tetapi juga memulihkan keseimbangan alam yang telah terganggu. Pohon memiliki peran besar dalam menyerap karbon
menjaga cadangan air tanah, mencegah erosi, serta menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup. Dengan menanam pohon hari ini, kita sebenarnya sedang menyiapkan perlindungan dan keberlanjutan kehidupan di masa depan. Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Islam melarang perbuatan merusak fasad dan menganjurkan umatnya untuk memberi manfaat bagi sesama makhluk hidup. Menanam pohon dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya secara lingkungan dan ekonomi, tetapi juga secara spiritual. Setiap pohon yang tumbuh dan memberi manfaat baik berupa oksigen, buah, maupun keteduhan dapat menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Dengan demikian, menanam pohon bukan hanya bentuk kepedulian terhadap bumi, tetapi juga tabungan kebaikan untuk masa depan dunia dan akhirat. Maka dari itu, kita dapat memulai dari langkah-langkah sederhana, seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menggunakan energi secara bijak, serta mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kepedulian terhadap hal-hal kecil akan memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten dan bersama-sama. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga kenyamanan hidup saat ini, tetapi juga mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Maka dari itu, perubahan besar dapat dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari, seperti membersihkan lingkungan sekitar, menghemat energi, serta menjaga kelestarian alam. Sikap peduli terhadap lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia, sekaligus sebagai makhluk yang diberi amanah untuk merawat bumi. Dengan menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, kita turut menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri, masyarakat, dan generasi mendatang. Selain itu, kepedulian terhadap lingkungan juga mencerminkan rasa syukur atas nikmat alam yang telah diberikan. Jika kita menjaga bumi dengan baik, maka bumi pun akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan manusia.